نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd, yang kami muliakan sahibul ma'ad Kiai Mansur dan juga para asatid di pondok pesantren ini, mudah-mudahan segala niatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para hadirin, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di bulan Ramadan ini, di bulan yang indah, di hari yang ke-11 dari bulan Ramadan. Ya, hari yang ke-11 dari bulan Ramadan. Nah, biasa dulu tuh orang-orang salihin suka bertanya sama muridnya, sama rekan-rekannya. Pertanyaan mereka, bagaimana kabar Ramadan pada diri kita? Dan mungkin ini menarik kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, bagaimana kabar, apa kabar Ramadan di diri kita? Apa kabar Ramadan di diri kita? 10 hari bulan Ramadan sudah berlalu. Apakah dalam 10 hari ini kita sudah mencicipi rasa nikmatnya ibadah? Apakah di 10 hari ini kita sudah mencicipi nikmatnya bacaan Al-Quran kita, salat yang kita lakukan, tarawih yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita lakukan? Dan apakah 10 hari Ramadan ini mengajak kita untuk benar-benar bisa mulai meninggalkan maksiat? Bagaimana lisan kita di 10 hari Ramadan ini? Bagaimana mata kita di 10 hari ini? Bagaimana rahmat kita, kasih sayang kita di 10 hari yang sudah berlalu ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Ramadan awaluhu rahmah. Awal Ramadan itu rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Berapa bagian kasih sayang yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita lebih menyayangi terhadap makhluk-makhluk Allah? Bukti kasih sayang kita kepada sesama manusia dalam konteks kita yang hidup di komunitas pesantren yang semacam ini. Bukti kasih sayang kita itu adalah ketika kita ingin bersama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua, yang mana bukti tersebut adalah bagaimana agar kita semua tidak ada yang tertinggal di dalam rombongan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang kita. Kita tidak akan rela kalau ada orang yang di komunitas kita tidak qiyamul lail. Kita tidak akan rela kalau ada orang yang di komunitas kita sholat subuhnya terlambat. Kita tidak akan rela kalau ada di komunitas kita
atas apa yang kita dengarkan dari pelajaran-pelajaran dari kiai kita, terus kita nggak lakukan. Sudah berapa kitab yang kita baca di tempat ini? Bahkan sudah berapa kitab yang kita ajarkan ke santri-santri kita? Kita para santri harus berpikir, karena apa yang kita pelajari itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak melakukan apa yang kita pelajari. Dan bagian rahmat tersebut akan terlihat pada orang-orang yang ingin menularkan kebaikan kepada yang lain. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rahmatnya beliau, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai itu Nabi kalau sholat mendengar anak kecil menangis, Nabi percepat sholat. Kenapa? Takut atau kasihan anak kecil itu butuh apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya tidak pernah siapapun yang meminta bantuan pada Rasulullah melainkan akan mendapatkan bantuan dengan sebaik-baiknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah, dan inilah kasih sayang beliau. Ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika naik di atas kendaraan dan ingin agar kendaraan tersebut melaju lebih cepat, ketika ingin dipukul hewan tersebut agar lebih cepat, Nabi pesan, pukullah dengan lemah lembut hewan tersebut ya Aisyah. Ini kepada hewan. Gimana kepada manusia? Nabi Muhammad pernah lagi masuk ke pasar. Dia punya uang 4 dirham untuk membeli apa yang dibutuhkan Rasulullah. Ketika sampai di depan pasar, ada seorang anak perempuan yang ternyata dia juga merupakan statusnya budak milik seseorang, sedang menangis di luar pasar. Maka Nabi Muhammad menghampiri dia, bertanya kenapa dia menangis. Anak perempuan ini bilang, ya Rasulullah, saya disuruh belanja oleh tuannya saya, cuma uangnya hilang. Nabi tanya, berapa uangnya? 2 dirham. Maka Nabi keluarkan 2 dirham yang dia punya, diletakkan, diberikan kepada anak perempuan tersebut. Belanjalah dengan ini. Nabi pun masuk ke pasar membeli kebutuhannya. Ketika keluar dari pasar, Nabi masih melihat anak perempuan ini masih menangis. Nabi tanya lagi, kenapa masih menangis sekarang? Ya Rasulullah, kalau saya pulang, pasti saya juga dimarahi juga. Kenapa dimarahi? Karena saya telat pulang. Saya takut. Maka Nabi bilang, ya sudah, saya antar kamu. Nabi yang antar. Nabi bawa belanjaan anak tersebut, budak kecil ini. Nabi bilang, kamu jalan di depan. Ternyata rumah tuannya itu jauh di luar kota Madinah. Nabi ikuti jalan. Di rumah itu, pemilik rumah yang ternyata wanita, beberapa orang, melihat dari dalam rumah bahwa Rasulullah berjalan bersama budak mereka, dan ternyata jalan mengarah kepada rumah mereka.
Maka mereka pun bimbang, ada apa Rasulullah datang ke rumah kita? Dan akhirnya mereka sepakat kalau Nabi ngucapin salam, kita jawab pelan-pelan. Jangan sampai Nabi dengar, biar diulang-diulang. Karena Nabi biasa kalau ngucapin salam di rumah orang itu 3 kali saja. 3 kali nggak ada sautan, Nabi akan pulang. Maka Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya ahli dar. Mereka jawab pelan-pelan. Kedua kali pelan-pelan. Nabi jawab ketiga kali, baru mereka mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka Rasulullah. Mereka bertanya, ada apa ya Rasulullah? Tahu apa yang Nabi bilang? Nabi katakan, saya datang kemari mengantarkan budak kecilmu ini untuk meminta pada kalian agar kalian tidak memarahi budak kecil ini karena saya. Lihat rahmatnya Rasulullah. Dia mau mengantar siapa? Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia. Dan inilah kasih sayang Rasulullah. Lalu mereka orang-orang rumah tersebut bilang, ya Rasulullah, kamu datang dari Madinah ke sini cuma untuk itu doang? Iya, untuk meminta kalian jangan marah pada anak ini. Ya Rasulullah, bukan hanya tidak marah, saat ini kami bebaskan dia. Karena berkat dia bisa membawa Nabi Muhammad ke rumah kita semua. Ini kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu anak punya burung. Anak burung. Dia bermain dengan anak burung tersebut, entah kenapa mati anak burung ini. Maka anak kecil tersebut dikenal dengan nama Abu Nu'aim. Sedih, berhari-hari murung. Nabi ketika mendengar hal tersebut, Nabi hampiri dia. Siapa? Rasulullah. Nabi hampiri dia. Lalu Nabi bilang kepada Abu Nu'aim, diajak bicara sama Rasulullah, diajak senyum sama Nabi Muhammad. Nabi katakan, ya Abu Nu'aim, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Nu'aim, bagaimana burung kecilmu? Akhirnya berkat kedatangan Rasulullah, gembira lagi ini anak. Dan ulama mengeluarkan lebih dari 18 ilmu dari perkataan kecil Rasulullah, ya Abu Nu'aim, ma fa'alan Nughair. Dikeluarkan dari kalimat tersebut 18 keilmuan oleh para ulama. Inilah contoh kita. Inilah tauladan kita. Sehingga setelah 10 hari ini, kalau kita masih biarin saja kawan kita, rekan kita yang masih tidak memiliki semangat untuk mendekat pada Allah, lalu kita biarkan, berarti 10 hari kita hilang begitu saja. Kita tidak mampu mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan yang Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah seharusnya sudah mulai didapat oleh setiap mereka yang benar-benar masuk bulan Ramadan karena Allah. Apakah kita sudah benar-benar semangat dalam ibadah atau mulai lemah dalam ibadah? Nabi bilang di awal bulan bahwa Ramadan ini sebagai dhaif, sebagai tamu kita. Tamu, kalau kita tidak sambut dengan baik, tamu mau buru-buru pulang. Tamu, kalau kita tidak pandai membuat tamu tersebut betah, maka dia akan pergi. Jangan sampai lemahnya kita dalam semangat ibadah menandakan Ramadan kita kurang bisa untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini, hingga Ramadan pergi dari kita sebelum waktunya, waliyadzubillah. Bagaimana kondisi sholat kita?
Bagaimana tarawih kita? Bagaimana subuh kita? Bagaimana jamaah kita? Bagaimana zikir kita? Bagaimana wirid-wirid kita? Apakah semua kita lakukan? Bahkan kita penuhi hari kita dengan Allah, hari kita penuhi waktu kita hanya untuk itu? Atau masih banyak waktu kita hanya kita gunakan untuk tidur saja? Tidakkah kita rugi kalau kita melihat orang-orang yang berlomba dengan bulan Ramadan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu saudara-saudara kita. Ya, saudara-saudara kita. Apa namanya? Ashabut tabligh di tempat mereka sana di mana di Jawa Timur sana, di Temboro. Mereka sampai ada di pesantren mereka, di masjid mereka, itu sholat tarawihnya mereka baca Quran 30 juz. Sebulan enggak, setiap malam. Setiap malam 30 juz. Kalau kita baca apa? Ikhlas. Udah begitu, aduh lama nih imamnya. Aduh, kenapa harus 20 rakaat? Kenapa enggak 8 aja? Kenapa enggak 4 rakaat saja sekalian? Kenapa enggak usah sholat saja sekalian? Ini harus kita periksa. Nabi bilang, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Siapa orang yang mengerjakan tarawih dengan baik, dengan mengharapkan hadiah dari Allah, mengharapkan rahmat dari Allah, maka mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya. Nah, apakah kita tidak mau pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah menunjukkan kelembutannya yang besar di bulan ini. Bagaimana tidak? Orang yang mengerjakan sedikit saja dari perintah Allah, perintah Rasulullah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja dia lakukan. Apalagi kalau dia kerjakan begitu banyak. Apakah di 10 hari kedua ini kita pun akan mendapatkan pengampunan dari Allah yang Nabi Muhammad mengatakan wa awsatuhu maghfirah. Bulan Ramadan pertengahannya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dikatakan dalam riwayat hadis bahwasanya di setiap malam-malam bulan Ramadan ada 1 juta jiwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mereka sudah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. 1 juta jiwa setiap hari. Adapun di malam Lailatul Qadar, maka dikatakan Allah akan mengampuni, membebaskan sejumlah bulu-bulu domba Bani Kalb, orang-orang yang seharusnya sudah masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah. Dan di akhir Ramadan, Allah akan mengampuni, membebaskan sejumlah manusia yang sudah dibebaskan dari mulai malam pertama Ramadan sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari ampunan tersebut, mengambil ampunan tersebut. Jangan sampai datang bulan ampunan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Fa in lam tughfar fihi famata." Kalau tidak diampuni di bulan Ramadan, kapan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu mari perbaiki kondisi kita, perbaiki keadaan kita, perbaiki waktu-waktu kita. Habiskan waktu kita untuk Allah, habiskan waktu kita untuk Al-Quran, habiskan waktu kita untuk zikir. Periksa waktu kita.
Bagaimana kondisi hidup kita di bulan Ramadan? Apa yang kita lakukan di malam hari bulan Ramadan? Kalau masih banyak waktu yang kosong yang kita tidak gunakan untuk Allah, isi waktu tersebut. Apalagi banyak santri di tempat ini. Kita sebagai santri, ayo kita belajar yang baik. Sudah berapa lama tinggal di pesantren ini? Kalau orang tinggal di pesantren sudah lama, tapi dia nggak ngerti-ngerti ilmu agama, apa yang dipelajarinya? Kita harus siap untuk keluar dari tempat ini menjadi pembawa agama, pembawa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita masuk ke sini terus kita keluar begitu saja. Tahukah efek daripada tempat-tempat yang semacam ini dalam kehidupan manusia? Bukan hanya mereka yang ada di alam dunia, bahkan yang ada di alam barzakh pun mendapatkan kebahagiaan dengan keberadaan tempat-tempat yang semacam ini. Dahulu Al-Imam Muhammad Al-Haddar, Syekh Masyayikhna, ketika beliau mendirikan pondok pesantren beliau yang beliau dirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan kebaikan bagi manusia, setelah beliau dirikan, ada orang-orang salihin yang bermimpi melihat kondisi orang-orang barzakh yang dikubur dekat dengan pondok pesantren tersebut, pekuburan. Ditanya kepada mereka, bagaimana kondisi kalian di alam barzakh? Maka mereka bilang, semenjak Al-Imam Muhammad Al-Haddar mendirikan pesantren, semenjak itu azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzakh ini. Kenapa? Karena kiriman-kiriman pahala yang mereka buat untuk kita di tempat yang semacam ini. Bayangkan, orang-orang yang hidup di alam barzakh pun mendapatkan keberuntungan dengan keberadaan pondok-pondok pesantren yang semacam ini. Lalu bagaimana dengan kita yang ada di tengah-tengah pondok pesantren? Apakah kita tidak ingin mengambil manfaat dari keberadaan kita? Bukankah tempat yang semacam ini bagian dari bagian surganya Allah Subhanahu wa taala? Nabi bilang, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, kalau lagi lewat di taman surga mampir. Apa itu taman surga? Nabi bilang, "Hilaqul dzikir." Tempat di mana di situ ada zikrullah. Tempat di mana di situ ada diberikan tentang pendidikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tempat yang semacam ini yaitulah tempat tersebut, yaitulah surga tersebut, yaitulah yang dikatakan Rasulullah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup di surga loh selama ini. Kalau ada yang enggak betah, nah berarti bermasalah dia. Ada apa enggak betah di surga Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak suka tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala? Segala hal yang kita lakukan bisa merubah kondisi tempat ini menjadi bagian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita belajar, berubah kondisinya menjadi surganya Allah, menjadi taman surganya Allah. Setiap kita sholat, berubah keadaan tersebut. Setiap kita berzikir, berubah keadaannya. Ini yang terjadi. Sehingga siapapun yang masuk ke tempat yang semacam ini, seharusnya dia keluar dari tempat ini membawa manfaat yang besar. Bukan hanya untuk dia pribadi, namun untuk orang-orang yang melihat dan mendekat kepada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian dari orang-orang itu. Cuma kalau boleh saya berpesan, kita ini hidup perlu strategi. Hidup perlu strategi. Waktu itu perlu dibenahi. Karena mereka yang hidup tanpa strategi dalam hidupnya, hidupnya akan haba, hidupnya akan binasa begitu saja. Ingat, waktu akan ditanya di hadapan Allah. Yang mana waktu merupakan penjumlahan. Ya, usia kita itu penjumlahan dari waktu-waktu hidup kita, akan ditanya di hadapan Allah, di mana kita habiskan waktu kita selama hidup di dunia ini. Ya, kita satu persatu akan ditanya, kemana kita habiskan.
Secara khusus masa muda kita ditanya, kemana kita habiskan masa muda tersebut? Kalau kita tidak punya program dalam hidup, maka akan hancurlah umur kita, usia kita, waktu kita. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran satu surah penuh Allah turunkan, Allah katakan wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah turunkan firman Allah ini, Allah turunkan waktu ini sebagai satu surah dari surah Al-Quran, tiada lain agar kita peduli dengan waktu, peduli dengan keadaan. Nabi mengatakan, ala inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwa di dalam perjalanan waktu kalian setahun itu ada waktu yang spesial, ada waktu yang khusus yang Allah turunkan nafahat di waktu tersebut, Allah turunkan anugerah di waktu tersebut. Seperti Ramadan saat ini kita berada. Apa program kita? Apa yang kita akan kejar di bulan ini? Bahkan selama kita hidup di pesantren ini, apa yang kita kejar di pesantren ini? Kalau kita tidak punya hadaf, tidak punya tujuan, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Bukankah tujuan hidup kita ini sudah dicanangkan oleh Allah? Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa kita hidup untuk menunjukkan eksistensi ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita benahi waktu kita tersebut agar kita menjadi orang yang pandai menggunakan waktu. Karena Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau diantara figur orang yang pandai memanfaatkan waktunya, sehingga waktunya ma'murah, benar-benar ma'mur. Bayangkan waktu yang sama sebagaimana kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau bisa sholat duha 10 juz Al-Quran. Kita kalau suruh sholat duha 10 juz mungkin dari pagi sampai sore nggak selesai. Beliau bisa sholat witir 10 juz Al-Quran di setiap malam, 11 rakaat yang beliau lakukan, 10 juz Al-Quran. Karena Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sholat tarawih beliau itu di tengah malam, mulai jam 11 malam beliau baca 10 juz Al-Quran. Kalau kita mulai 11 malam baca 10 juz sampai siang, gak sahur kita. Kenapa? Ada masalah dalam waktu kita. Kenapa bermasalah waktu kita? Karena kita tidak terbiasa berinteraksi dengan baik dengan waktu tersebut. Akhirnya keberkahan waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Orang-orang dahulu, kana al-Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr, beliau biasa menutup sholat sunnah beliau di malam hari. Penutupnya, beliau tutup dengan 2 rakaat. Di rakaat pertama beliau baca Al-Quran 30 juz, dan di rakaat kedua beliau baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak 10.000 kali. Mereka mampu untuk itu. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pernah beliau di dalam masa mujahadah beliau membaca Dalailul Khairat sebanyak 7 kali setiap malam. Bahkan terkadang lebih dari 7 kali, seluruhnya Dalailul Khairat. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Ali, kamu membaca burdah 1 kali, kamu akan dapatkan pahala seperti kamu baca Dalailul Khairat 7 kali." Kalau kita dikatakan demikian, apa yang kita kerjakan? Ya sudah, gak usah baca Dalail, kita baca burdah. Tapi lihat, orang yang memang ingin dekat dengan Allah, ingin memanfaatkan waktunya dan Allah berikan berkah dalam waktunya, setiap malam dia mampu membaca Dalailul Khairat 7 kali dan baca burdah 1 kali. Kita mungkin baru ngaji 1 lembar sudah pegal kaki kita. Baru membaca apa sedikit sudah malas kita. Baru sholat panjang sedikit kita. Kenapa? Karena kita tidak pandai berinteraksi dengan waktu kita. Maka dari itu mari. Waktu ini ya lebih pantas tuh santri-santri, apalagi kita semua, baik guru, baik apa. Saya pernah bertemu dengan orang tua kami, Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Sari. Beliau ini
berbesan dengan guru kami Al-Habib Umar. Beliau bilang sama saya di usia tua ini, kata beliau, ya, beliau ini di satu sisi beliau ini pengusaha yang besar di Uni Emirat Arab, di sisi lain juga Masya Allah beliau orang yang terdidik dengan pendidikan para salafus saleh. Al-Quran beliau hafal, begitu. Pesantren beliau masuk. Beliau bilang sama saya sudah setua ini, saya punya program harian ada, program bulanan ada, program tahunan ada, dan semua tercatat. Jadi saya tahu dalam 1 bulan apa yang saya sudah kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tertinggal harus saya godok. Bahkan saya atur dalam kehidupan tersebut, karena terkadang ada hal-hal yang kita harus kerjakan walaupun itu tidak terjadwal dalam jadwal kita, tapi saya ganti nanti. Saya harus putar ini, putar itu. Sampai dia bilang sama saya, kalau kamu gak punya jadwal dalam hidup kamu bakal hancur, hidup kamu bakal tidak jelas arahnya kemana. Kamu seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Beliau katakan, man maluh wirid fahu girid. Siapa yang gak punya wirid, gak punya kegiatan yang jelas dalam hidupnya, kegiatan yang jelas yang kita petakan namanya wirid. Bukan cuma zikir bacaan, tapi semua kegiatan kita namanya wirid kita. Dikatakan mamaluh wirid fahuwa girid. Yang nggak punya wirid, nggak punya kejelasan dalam hidupnya, itu sama dengan monyet. Kenapa? Lihat monyet. Monyet misalnya cuma mencontoh. Orang lagi sibuk baca Quran, ikut Quran. Orang sibuk sholat, ikut sholat. Tidak punya kegiatan khusus untuk dirinya sendiri yang jelas, yang dia bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita rubah. Para santri kalau bisa mulai dari sekarang buat kegiatan itu. Apa yang mau kita lakukan? Kegiatan sehari-hari. Para mudarrisin juga demikian, sama yang bicara juga demikian, ibu-ibu juga demikian. Buat kegiatan sehari-hari. Apa yang akan kita kerjakan dalam keseharian kita? Paling tidak perhatikan dalam waktu kita 24 jam itu beberapa waktu. Yang pertama, waktu sebelum subuh, waktu sahur. Perhatikan dengan baik waktu tersebut dan isi untuk kita berzikir pada Allah, isi untuk kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu setelah sholat subuh sampai isyraq. Jaga waktu tersebut pun untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir dan lain-lainnya. Lalu waktu menjelang maghrib seperti saat ini, jaga untuk banyak-banyak membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu antara maghrib dengan isya jangan kita lalai, jangan kita lepaskan begitu saja, tapi isi untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan di dalam bulan Ramadan ini, ya, jaga benar-benar waktu kita, jaga benar-benar sholat isya kita berjamaah, sholat subuh kita berjamaah, dan juga biasakan agar kita terbiasa berpuasa dari maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan baik, kita bisa menjalani puasa dengan baik, dan juga waktu kita teratur dengan baik, sehingga kalau kita mampu membuat hal tersebut, lihat di akhir Ramadan kita akan mendapatkan hasil yang banyak, yang besar dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Waktu kita menjadi makmur dengan Al-Quran, dengan zikir, begitu. Itu di Hadramaut ada masjid, saya nggak cerita orang, masjid itu setiap 4 hari khatam Quran, setiap 4 hari. Ya, dan itu yang diadopsi di tempat kita di Al-Fakhriyah sana, setiap 4 hari kita khatam Al-Quran. Gitu, itu masjidnya. Bagaimana dengan orang-orangnya? Gitu. Kita mengenal orang-orang yang membaca Al-Quran 4 hari khatam. Bahkan Al-Habib Jindan kemarin cerita, setelah pulang dari Hadramaut, dia bilang, saya ketemu dengan orang yang setiap harinya khatam Al-Quran 1 kali. Beliau baru dari Hadramaut kemarin, dari Tarim. Beliau bilang, di Tarim masih ada orang sampai sekarang yang setiap harinya khatam Al-Quran, 30 juz dia baca. Dan itu merupakan semua saingan kita di hadapan Allah. Mereka bisa. Kalau kita ditanya kenapa kita tidak bisa, ya, santri siapa yang sudah khatam Al-Quran 10 hari? Ada yang mau tunjuk tangan? Siapa yang sudah khatam Al-Quran 10 hari? Siapa yang sudah baca 15 juz? Perempuan 1. Terus ngapain aja nih pesantren? Itu kita di Al-Fakhriyah sana, santri nggak boleh pulang ke rumahnya
kalau di bulan Ramadan nggak mengkhatamkan 7 kali. Kalau belum 7 kali, nggak dikasih pulang. Begitu. Dan perjanjian kita sama santri antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau bohong terserah. Begitu. Cuman inilah yang terjadi. Begitu. Maka dari ayo. Jangan kita bangun tidur subuh kita tidur sampai asar. Begitu. Salat sudah malas. Isi dengan baca Al-Qur'an. Ya. Berapa banyak sholawat yang kita kerjakan? Gitu. Siapa yang sholat tarawihnya tidur di belakang? Itu pun pasti ada. Siapa yang sholat tarawihnya bercanda-bercanda? Siapa yang bermain-main? Lah. Ini semua harus kita pinggirkan. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau sholat tengah malam 10 juz Al-Quran. Siapa yang sholat paling belakang? Anak-anak kecil. Paling belakang. Gak kedengaran suara sedikit pun dari mereka. Kenapa? Mereka terlarut dalam bacaan seorang wali min auliyaillah, seorang yang hatinya terbuka, yang di hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berusaha untuk tenang. Mereka berusaha untuk giat di dalam mengerjakan apa yang dilakukan oleh guru-guru mereka. Maka dari itu ayo mulai sekarang ya, habis subuh baca Al-Qur'an. Paling enggak 1 juz. Baca Quran 1 juz itu sebentar, paling setengah jam. Ya Allah paling lama 40 menit 1 juz. Habis asar, habis duhur 1 juz. Habis asar 1 juz. Habis tarawih 1 juz, 4 juz sehari bisa. Kalau kita mau. Ya, kalau kita mau. Bahkan orang-orang salihin mengatakan kanu masyahiril qaum idza waqa waqtu shaum shama wa bil laili ma ya'rifunahu wallah. Mereka kaum salihin kalau sudah datang puasa mereka puasa. Malam hari mereka enggak tidur. Ngapain? Bukan ngobrol, bukan ceritain demonstrasi, bukan ceritain politik, bukan cerita hal-hal yang menjatuhkan dia di mata Allah lah. Mereka sibuk untuk ibadah, mereka sibuk untuk Al-Qur'an, mereka sibuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita juga para hadirin, Ramadan berlalu, jangan sampai Ramadan berlalu kita enggak khatam Al-Qur'an walaupun cuma 1 kali. Usahakan khatam Al-Qur'an. Bahkan disunnahkan kita mengerjakan khatam Quran di dalam salat tarawih di bulan Ramadan menurut madhab yang 4. Madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Syafi'i, madhab Hanafi. Ya, semua mengatakan sunnah untuk mengerjakan khatam Al-Quran dalam salat tarawih. Ayo kita baca Al-Quran kita. Nanti kita khatamkan Al-Quran tersebut dalam salat tarawih kita. Jangan sampai kita nggak baca Quran, kita mau khatam, ya bagaimana? Begitu. Nah, lalu dalam bulan Ramadan ini seperti saya bilang tadi, jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah kita mengerjakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan, baik dengan tangan, baik dengan kaki, dengan apapun juga. Hati-hati. Ya, karena kalau kita mengerjakan itu, berantakanlah puasa Ramadan kita. Nabi Muhammad mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah." Siapa orang yang tidak yang masih mengerjakan ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, maka Allah enggak butuh dia ninggalin makan minumnya. Maka dari itu mari jaga. Jaga benar-benar. Kalau ada pancingan-pancingan pada kita, ada yang jahil pada kita, bilang inni shaim, saya puasa. Saya enggak mau terikut dengan fitnah yang kalian tebarkan. Saya enggak mau terikut dengan kebencian yang kalian tebarkan. Saya enggak mau ikut dengan kezaliman yang kalian pertontonkan. Katakan inni shaim, saya sedang puasa. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan kita dan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.